Cerita berlanjut saat Yang Guo selesai mendapatkan pelatihan oleh Zijing. Tapi karena masih ragu, ia lantas bertanya kepada murid lainnya. Rupanya yang diajarkan Zijing tadi hanyalah dasarnya saja, bukan seni kungfunya. Merasa telah dibodohi Zijing, ia kemudian merencanakan sesuatu. Tapi sebelum itu, ia berpura-pura lupa gerakan dan minta diajari oleh murid lainnya. Dan benar saja, saat Zijing masuk ke kamar ia melihat tulisan Yang Guo yang menghinanya. Rupanya itu adalah jebakan yang dibuat oleh Yang Guo. Kesialan pun terus ia alami sebagai bentuk pembalasan Yang Guo karena tidak mengajarinya dengan benar. Saat tangannya terkena lem di meja, seketika muncul petasan ke arahnya. Di sini Zijing benar-benar dikerjai habis-habisan oleh Yang Guo. Di luar sendiri, Yang Guo tengah sibuk berlatih jurus pedang Quanzhen. Zijing yang masih kesakitan menuduh Yang Guo dalang dibalik semua tadi. Tapi Yang Guo dengan santainya menyangkal hal tersebut. Zijing juga kaget dari mana Yang Guo bisa tahu jurus pedang Quanzhen, padahal ia belum mengajarkannya. Yang Guo lantas membongkar kepalsuan apa yang telah Zijing ajarkan kemarin. Merasa tak terima, keduanya lantas kejar-kejaran seperti anak kecil. Hingga saat Yang Guo melihat pendeta Qi datang, ia langsung berpura-pura mengalah kepada Zijing. Zijing sendiri memanfaatkan situasi itu untuk memukuli Yang Guo. Sandiwara itu pun akhirnya berhasil. Pendeta Qi segera datang dan memarahi tindakan Zijing. Di sini sandiwara Yang Guo pun dimulai. Ia berkata Zijing telah menyuruhnya membunuh seekor kelinci dan membakarnya. Padahal aturan Quanzhen jelas, semua murid tak boleh membunuh hewan. Semua pembelaan Zijing pun kalah dengan sandiwara Yang Guo. Pendeta Qi lantas menghukum Zijing dengan mengurungnya di kamar. Setelah Pendeta Qi pergi, Yang Guo berkata bahwa itu adalah pembalasan karena Zijing tak mengajarinya kungfu. Hingga suatu hari, Pendeta Qi memberikan surat dari Rong Er kepada Zijing, bahwasanya Yang Guo adalah anak angkat Lao Tao. Zijing yang memiliki rencana akan hal itu segera mendekati Yang Guo yang tengah melihat para murid latihan. Ia menyarankan agar Yang Guo berlatih pada malam hari agar bisa leluasa. Dan tempatnya berada di balik gunung. Tanpa menaruh curiga, Yang Guo lantas menyetujuinya. Dan benar saja, ia pun segera mempraktekkan jurus kata yang diajarkan oleh Lao Tao. Rupanya itu adalah jebakan yang dibuat oleh Zijing. Ia melaporkan kepada Pendeta Qi bahwa Yang Guo telah berlatih kungfu kata. Mengingat Lao Tao adalah musuh Quanzhen, Pendeta Qi langsung menyuruh Zijing menangkap Yang Guo. Di situ Zijing seolah-olah tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Yang Guo. Karena terlihat sudah berlatih sikap katak, maka Yang Guo harus ditangkap. Zijing sendiri memanipulasi seolah dirinya telah diserang Yang Guo. Murid lain yang terprovokasi segera ikut mengepung Yang Guo. Merasa terdesak, ia segera mengeluarkan kungfu katanya untuk melawan mereka semua. Tanpa diduga, kesempatan itu dimanfaatkan Zijing untuk memfitnah Yang Guo, di mana salah satu murid mati akibat serangan Yang Guo. Merasa tersudutkan, Yang Guo segera pergi dan tak sengaja ia mengarah ke makam kuno. Zijing yang mencoba melarang murid lainnya masuk pun tak dihiraukan lagi. Yang Guo sendiri menduga semua ini adalah siasat licik Zijing. Namun tiba-tiba saja mereka malah disengat ratusan lebah makam kuno. Zijing yang melihat hal itu segera menyuruh murid lainnya pergi dan kembali ke Quanzhen. Sementara Yang Guo masih terus merasa kesakitan akibat hal itu. Tak lama Nenek Sun datang dan mengetahui Yang Guo butuh pertolongan. Segera saja ia dibawa ke makam kuno untuk diobati. Nenek Sun memberinya madu untuk menetralisir racun dalam tubuhnya. Nenek Sun kemudian memberitahu bahwa Yang Guo saat ini berada di dalam makam kuno. Awalnya ia sempat mengira Nenek Sun adalah hantu, tapi setelah dijelaskan barulah ia mengerti.
Yang Guo kemudian menceritakan bahwa ia telah difitnah Zixing. Mendengar Yang Guo adalah anak yatim piatu, Nenek Sun merasa kasihan dan berjanji akan melindungi Yang Guo. Yang Guo sendiri hanya bisa menangis sebagai ucapan terima kasihnya kepada Nenek Sun. Tak sengaja, tangisan Yang Guo itu terdengar oleh Xiaolong. Disinilah awal mula Yang Guo bertemu dengan Xiaolong. Yang Guo sendiri merasakan tangan Xiaolong sangat dingin. Dan untungnya racun lebah tadi sudah hilang. Nenek Sun kemudian menyuruh Yang Guo menceritakan awal masalahnya di sekte Quanzhen. Setelah mendengar semuanya, Nenek Sun merasa geram. Ia kemudian meminta bantuan Xiaolong agar Yang Guo mendapatkan keadilan. Sebagai ketua sekte makam kuno saat ini, Xiaolong tak mengizinkan Yang Guo tinggal di makam kuno. Apalagi ia seorang laki-laki. Ia menyuruh Nenek Sun mengembalikan Yang Guo ke sekte Quanzhen dengan jaminan penawar racun lebah. Yang Guo sendiri masih berharap Xiaolong menerimanya. Tapi karena hal itu tak berhasil, Yang Guo akhirnya mengalah dan pamit keluar. Nenek Sun yang kasihan lantas menemani Yang Guo pergi. Sesaat mereka berdua pun menghampiri sekte Quanzhen. Di situ Nenek Sun bermaksud memberikan penawar lebah. Tapi Zixing justru mengatakan penawar itu adalah racun. Merasa tak terima, Nenek Sun segera menyuruh Yang Guo meminum penawar itu. Saat mereka berdua akan pergi, Zixing segera menghalanginya dan meminta agar Yang Guo tetap tinggal. Spontan Nenek Sun menolaknya karena menduga di Quanzhen Yang Guo akan disiksa. Zixing yang sudah muak percakapan itu segera menyuruh murid lainnya bertarung dengan Nenek Sun. Hingga saat Nenek Sun berhasil mengalahkan mereka semua, Pendeta Qi segera datang. Zixing segera memfitnah bahwa Nenek Sun lah yang memulai pertarungan. Pendeta Qi sendiri tak mau berurusan cukup panjang. Ia hanya meminta agar Yang Guo diserahkan kepadanya. Jelas hal itu ditolak Nenek Sun dan mengajak Pendeta Qi untuk bertarung. Tapi rupanya kungfu Nenek Sun bukanlah tandingan Pendeta Qi. Pendeta Qi menjamin akan melindungi Yang Guo di Quanzhen. Nenek Sun lantas mengakui kekalahannya di hadapan Pendeta Qi. Tanpa diduga, di situasi itu Nenek Sun yang berusaha menyerang malah terkena serangan Pendeta Qi. Melihat Nenek Sun terluka parah, Yang Guo segera melempari Pendeta Qi dengan batu. Ia mengatakan Pendeta Qi sangatlah kejam dengan menyerang seorang perempuan. Sesaat Xiaolong muncul dari atas. Ia langsung mendekati Nenek Sun yang terluka parah. Di situ Nenek Sun meminta Xiaolong menjaga Yang Guo. Nenek Sun mengatakan sejak kecil hingga sekarang Xiaolong telah ia rawat, termasuk segala kebutuhannya. Tapi ia tak pernah meminta apa-apa kepada Xiaolong. Maka saat inilah waktu yang tepat baginya meminta bantuan Xiaolong. Merasa kasihan, akhirnya Xiaolong menyanggupinya. Nenek Sun berkata kepada Yang Guo, mulai saat ini ia harus patuh dan menemani Xiaolong di makam kuno. Akhirnya kontrak Nenek Sun dalam film ini pun habis. Pendeta Qi sendiri merasa kematian Nenek Sun di tangannya sudah menjadi takdir. Xiaolong lantas menyuruh Pendeta Qi diam dan melakukan bunuh diri. Jika tidak, maka dirinya lah yang akan membunuh Pendeta Qi. Pendeta Qi merasa Xiaolong telah sesumbar pada dirinya. Xiaolong segera menggunakan sarung tangan sutranya untuk menyerang Pendeta Qi. Sekalipun masih muda, rupanya kungfu Xiaolong mampu mengimbangi Pendeta Qi. Bahkan terlihat lebih unggul darinya. Hingga akhirnya Xiaolong mampu mematahkan pedang Pendeta Qi. Melihat kondisinya, Pendeta Qi merasa telah dikalahkan oleh Xiaolong. Di tengah tangisan Yang Guo, Xiaolong segera mengajaknya kembali ke makam kuno. Di situ Yang Guo tak henti-hentinya menangisi kematian Nenek Sun. Berbeda dengan Xiaolong yang terlihat sangat dingin sifatnya. Bahkan Yang Guo sendiri heran kenapa ada wanita yang perasaannya sangat datar. Xiaolong yang tak mau basa-basi segera mengajak Yang Guo memakamkan Nenek Sun.
Di situ Xiaolong menyuruh Yang Guo meletakkan jasad nenek Sun di dalam peti. Melihat Yang Guo kesulitan, Xiaolong segera menerbangkannya dengan kungfu miliknya. Di dalam peti, Yang Guo hanya bisa berterima kasih atas kebaikan nenek Sun selama ini. Kini di makam kuno hanya tersisa Yang Guo dan Xiaolong. Yang Guo kemudian bertanya isi dua peti di depan. Xiaolong mengatakan bahwa itu adalah peti nenek Lin Chaoying dan gurunya Xiaolong. Sementara di belakangnya adalah peti mati Li Mo Chao dan dirinya. Rupanya hal itu sudah dipersiapkan oleh gurunya sedari dulu. Tapi Xiaolong merasa petinya kurang satu lagi, yaitu untuk Yang Guo. Karena kini ia telah berada di makam kuno, otomatis ia tak boleh meninggalkan makam kuno apapun keadaannya. Xiaolong lantas mengantarkan Yang Guo ke kamarnya. Ia sendiri berusaha menyembunyikan ketakutannya di hadapan Xiaolong, bahkan sampai melarang menutup pintu kamar. Namanya anak-anak, Yang Guo yang bandel suatu hari mencoba kabur dari makam kuno. Namun apesnya, ia malah bertemu dengan seekor jaguar. Yang Guo sendiri hanya bisa terus menghindar dari serangan kucing gosong tersebut. Hingga saat ia terpojok, seketika muncul Xiaolong yang menolongnya. Tak sengaja serangan Xiaolong menyebabkan tangannya terluka. Hal ini ia lakukan karena sudah berjanji kepada nenek Sun untuk menjaga Yang Guo. Yang Guo sendiri merasa bersalah karena mencoba untuk kabur. Di sini terlihat kepedulian Xiaolong kepada Yang Guo mulai tumbuh. Xiaolong memberikan pilihan kepada Yang Guo, kembali ke Quanzhen atau tinggal di makam kuno. Sudah jelas Yang Guo memilih tinggal di makam kuno. Xiaolong lantas mengajaknya ke salah satu ruangan. Ia menyuruh Yang Guo memberikan salam kepada pendiri sekte makam kuno Lin Chaoying, kemudian kepada guru Xiaolong. Dan terakhir ia harus meludahi lukisan pendiri sekte Quanzhen sebagai tanda masuk sekte makam kuno. Yang Guo yang senang justru mengatakan tak perlu sekali meludah, tapi harus berulang kali. Yang Guo sendiri memohon kepada Xiaolong agar ia bisa memanggilnya dengan sebutan bibi, bukan guru. Ia masih trauma dengan kata-kata guru. Setelah disetujui, Yang Guo memberikan hormat kepada Xiaolong. Ia berjanji akan melindungi bibinya dengan segenap jiwanya. Rasa bangga Yang Guo rasakan saat resmi menjadi anggota sekte makam kuno. Sesaat Xiaolong mengajak Yang Guo ke kamarnya. Xiaolong menyuruh Yang Guo mulai saat ini tidur di atas bongkahan es tersebut. Sekeras apapun mencoba, Yang Guo tetap tak tahan hawa dingin di es tersebut. Xiaolong sendiri akan tidur di seutas tali yang ia kaitkan. Benar-benar kemampuan kungfu yang luar biasa. Yang Guo sendiri hanya bisa takjub atas kemampuan bibinya tersebut. Xiaolong menjelaskan bahwa bongkahan es itu diambil Lin Chaoying dari kutub utara. 1 tahun Yang Guo tidur di situ, kemampuan kungfunya akan meningkat seperti 10 tahun latihan. Yang Guo yang kagum akan hal itu spontan berusaha untuk tidur di situ. Xiaolong sendiri terus membimbing Yang Guo agar mampu mengontrol suhu tubuhnya. Paginya, ia mengajak Yang Guo ke taman kupu-kupu. Sesaat Xiaolong terbang dan menangkap kupu-kupu untuk memperlihatkannya kepada Yang Guo. Ia kemudian memberikan instruksi kepada Yang Guo untuk mencoba terbang. Tanpa diduga, Yang Guo mampu untuk terbang. Tapi ia tak berhasil menangkap kupu-kupu. Xiaolong terus menyuruh mencobanya hingga Yang Guo kelelahan. Yang Guo sendiri baru tahu ternyata bibinya tak bisa masak. Makanya terlihat Xiaolong begitu menikmati masakan Yang Guo. Tapi sesaat, Xiaolong malah mengajaknya ke Quanzhen untuk memberikan penawarnya kepada Xijing. Sampai di sana, mereka malah ditodong pedang oleh murid lainnya. Xijing dan Xiping pun keluar menemui mereka. Segera Xiaolong menyuruh Yang Guo memberikan penawarnya. Dengan ciri khasnya, Yang Guo mengatakan bahwa ia kini telah menjadi anggota sekte makam kuno, dan bibi Xiaolong adalah gurunya. Ia juga memutuskan hubungan guru dan murid kepada Xijing. Xiaolong menyuruhnya segera memberikan penawarnya dan pergi. Bukannya berterima kasih, Xijing malah menantang Yang Guo bertarung. Awalnya ia sempat kalah, tapi setelah diberi instruksi bibinya, Yang Guo mampu mengalahkan Xijing dengan mudah. 杨过的事情
Setelahnya, mereka pun segera pergi ke makam. Di situ Xiaolong mengajari Yang Guo untuk membuat lawannya jatuh dengan sendirinya. Tapi untuk menguasai itu, Xiaolong menyuruh Yang Guo latihan menangkap kupu-kupu. Dengan semangat, Yang Guo terus mencoba tanpa henti. Singkat cerita, Yang Guo kini telah tumbuh dewasa. Ia menjelma menjadi seorang pria tampan dan sangat kekar badannya. Sekarang ia begitu mudah menangkap kupu-kupu. Melihat pipinya akan datang, ia berusaha untuk bersembunyi. Terlihat Xiaolong sama sekali tak berubah kecantikannya. Melihat Yang Guo tak berlatih di situ, ia segera pergi lagi. Tanpa disadari, rupanya tadi hanyalah pengecoh yang dibuat oleh Xiaolong. Mereka berdua kini tampak sangat akrab, bahkan seperti sepasang kekasih. Bukan murid dan guru lagi. Di situ Yang Guo menyuruh bibinya menebak hari apa sekarang. Xiaolong lantas mencari keberadaan Yang Guo di salah satu ruangan. Sesaat Yang Guo muncul dengan puluhan kupu-kupu hasil tangkapannya selama ini. Ia kemudian menarik Xiaolong untuk terbang bersamanya. Yang Guo mengatakan bahwa hari ini adalah tahun keempat ia masuk sekte makam kuno. Ia berterima kasih kepada bibinya karena telah mengajarinya kungfu yang hebat. Xiaolong sendiri mengatakan bahwa masih ada satu lagi jurus makam kuno yang belum ia kuasai. Jurus ini merupakan puncak kungfu sekte makam kuno. Merasa penasaran, Yang Guo lantas diajak ke ruangan yang berisikan panduan kungfu di setiap dindingnya. Rupanya dulu itu adalah jurus yang dikembangkan Wang Chongyang, pendiri sekte Quanzhen. Hingga saat nenek Lin Chaoying ke kamar itu, ia mencoba menggabungkan dengan kungfunya, dan terciptalah metode baru. Jurus itu bernama Sutra Hati Maiden. Perlu 2 orang untuk berlatih jurus ini. Dulu nenek meninggal setelah berlatih dengan guru Xiaolong. Alhasil sang guru sendiri belum tuntas belajarnya. Tapi sebelum itu, mereka berdua harus menguasai teknik dasar kungfu Quanzhen. Yang Guo seketika ingat teknik dasar yang dulu pernah diajarkan Zixing kepadanya. Xiaolong yang senang mendengar hal itu segera mengajak Yang Guo berlatih. Yang Guo tak menduga sekalipun Zixing dulu licik kepadanya, ternyata masih ada ilmu yang bermanfaat baginya. Permainan pedang ganda mereka berdua pun terlihat semakin hebat. Agar bisa berlatih Sutra Hati Maiden, Xiaolong sendiri berharap Yang Guo adalah seorang wanita. Xiaolong kemudian menunjukkan sebuah lukisan kepada Yang Guo. Terlihat lukisan 2 orang yang sedang telanjang. Rupanya untuk berlatih Sutra Hati Maiden, keduanya harus telanjang bulat. Karena pada saat itu, panas tubuh akan keluar. Tapi karena mereka berdua berbeda kelamin, Xiaolong menjadi ragu. Sekali berlatih mereka tak boleh putus di tengah jalan. Karena akibatnya sangatlah fatal. Yang Guo lantas memiliki ide dengan mengajak Xiaolong ke taman bunga. Di situ tubuh mereka bisa tertutup tanpa ada gangguan dari orang lain. Xiaolong akhirnya setuju dan segera berlatih dengan Yang Guo. Namun di tengah latihan itu, Yang Guo justru dikagetkan dengan Zixing dan Zixing yang datang. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye. 亏你还说得出口！